Siapa fighter yang layak untuk menjadi penantang Islam Makhachev selanjutnya? Event UFC terbaik di tahun ini, yaitu UFC 322 16 November, bagaikan festival pertunjukan bagi kelas welter, di mana kita disajikan 3 pertandingan main card dari fighter elite di kelas ini. Dalam hampir 10 tahun terakhir, kelas lightweight telah dianggap sebagai kelas terbaik di UFC karena banyak monster yang bertarung di kelas ini. Fighter seperti Paul Felder, Rafael dos Anjos, Edson Barboza, Eddie Alvarez, Anthony Pettis, hingga Kevin Lee sempat menjadi nama yang menghiasi persaingan di kelas lightweight 1 dekade yang lalu. Kalau untuk sekarang sih, mungkin nama mereka sudah pensiun atau mengalami banyak kekalahan. Tapi di masa jayanya, mereka adalah monster yang sangat bertalenta yang mampu mengalahkan satu sama lain. Lalu ada nama bintang seperti Dustin Poirier dan Justin Gaethje yang ikut memanaskan suasana persaingan. Dan di puncak itu semua, ada 2 fighter yang sejatinya mampu menyapu bersih para fighter di divisi monster ini, yaitu Prime El Kukui Tony Ferguson dan Khabib Nurmagomedov, yang mana mereka saking hebatnya, mereka saat itu rivalitas Tony dan Khabib dianggap yang terbaik di UFC. Tapi sayang, sampai akhir karir keduanya di UFC, takdir kehidupan tidak menuliskan pertandingan mereka, sehingga perdebatan siapa yang akan menang jika mereka bertarung di masa prima masihlah berlangsung hingga saat ini. Ya, kalau menurut saya pribadi sih, tetap Khabib akan menang, kecuali di awal karirnya. Sampai pada puncaknya, divisi ini menjadi sorotan utama UFC setelah Conor McGregor dengan privilege bintangnya mampu mendapatkan sabuk kelas ini. Semua mata akhirnya tertuju pada persaingan di divisi ini. Apalagi drama terbesar UFC antara Conor McGregor dan Khabib yang menciptakan event terbesar dalam sejarah UFC, yaitu UFC 229 Khabib vs Conor yang memiliki penjualan total 2,4 juta pay-per-view. Angka yang membuat Khabib menjadi miliuner hanya dalam semalam. Ya, tapi kalau Conor sih sebelum fight ini juga sudah kaya. Dan nama kelas lightweight sebagai kelas paling disorot di UFC terus berlangsung hingga akhirnya di tahun ini para media seolah mulai mengalihkan perhatiannya ke satu kelas di atasnya, yaitu kelas welterweight. Setidaknya ada 2 alasan utama mengapa welterweight saat ini mengalahkan pamor lightweight. Pertama, para monster dan bintang UFC lightweight sudah pensiun atau melewati masa prima mereka, dan generasi selanjutnya masih belum sehebat senior mereka. Ingat, para fighter di kelas lightweight saat ini memang masih bagus, tapi kalau dibandingkan para monster yang saya sebutkan dulu, setidaknya pamor mereka masihlah kurang. Kita masih belum memiliki pengganti fighter seperti Dustin Poirier, Anthony Pettis, dan lainnya di masa jayanya. Dan alasan kedua tentu saja adalah para fighter di kelas welter adalah para monster yang di ranking UFC welterweight mampu mengalahkan satu sama lain. Top 10 contender di kelas ini hanyalah data di atas kertas, karena secara teori mereka bisa mengalahkan ranking atasnya. Misalnya Michael Morales yang berada di ranking 8 mampu mengalahkan ranking 2 Sean Brady melalui TKO di ronde pertama. Belum lagi ada sang raja divisi ini yang baru saja dilantik menjadi raja pound for pound UFC, Islam Makhachev, yang tampak sangat dikdaya. Lalu di antara para top contender UFC welterweight saat ini, apakah ada yang memiliki peluang besar untuk menggulingkan sang raja? Kita akan coba menimbang kekuatan mereka. Namun saya akan langsung to the point saja di sini, bahwa jika Makhachev menunjukkan performa seperti kemarin, rasa-rasanya tak ada satupun kontender di kelas ini yang akan mampu menjadi favorit untuk menang. Tapi setidaknya pasti ada peluang untuk itu. Kita mulai dari sang perokok aktif yang baru saja menang spektakuler atas sang mantan juara dunia, yaitu Carlos Prates. Prates adalah striker luar biasa dengan pergerakan lincah dan knockout powernya. Bayangin saja, dia meng-KO Leon Edwards untuk pertama kalinya hanya dengan pukulan lurus tangan kiri yang tentu saja bukan pukulan terkerasnya. Tapi meskipun begitu, bagi saya hanya akan memberikan kemungkinan Prates menang dari Makhachev tak lebih dari 10%,
karena grappling Makhachev terlalu elit untuk Carlos Prates. Kedua, ada striker super mengerikan dari Ekuador dengan rekor tak terkalahkannya, yaitu Michael Morales. Morales adalah contoh nyata untuk membantah argumen kebanyakan fans Indonesia, yaitu pegulat pasti menang dari striker. Well, tentu saja tidak. Memang secara persentase, pegulat lebih sering menang, tapi belum pasti akan menang karena semua tergantung bagaimana mereka melakukan gameplaynya. Dan Morales berhasil menaklukkan pegulat yang bahkan skillnya diakui langsung oleh Islam Makhachev, yaitu sang ranking 2, Sean Brady. Morales tampil sangat bagus dengan sedari awal menurunkan tubuhnya dalam stance-nya agar selalu siap dengan ancaman takedown Brady. Dan dengan reach-nya yang sangat panjang dan tubuhnya yang super besar di kelas ini, Sean Brady menjadi mati kutu dan akhirnya TKO di kanvas. Tetapi untuk melawan grappler kreatif seperti Makhachev, tentu hal itu tidaklah cukup. Kemampuan grappling Morales masihlah menjadi misteri di sini. Jadi berdasarkan yang kita lihat sejauh ini, saya memberikan persentase 25% sebagai peluang Morales menang dari Makhachev. Kemudian, ada monster tak terkalahkan asal Kazakhstan yang masih cedera, yaitu Shavkat Rakhmonov. Meskipun tak terkalahkan, tapi fighter yang digadang-gadang keturunan Genghis Khan ini memiliki banyak lubang ketika menghadapi Ian Garry. Jadi atas hal itu, saat ini presentasinya hanya di angka 30%. Bilal Muhammad tidak usah kita bahas karena saya rasa mereka tidak akan bertarung. Lalu Ian Garry mungkin akan memberikan perlawanan yang sama dengan Shavkat dan bahkan sedikit lebih baik di ground. Sebenarnya, fighter yang paling berpeluang untuk mengalahkan kedikdayaan dan kejeniusan Makhachev adalah Kamaru Usman jika ia kembali ke masa prime-nya. Jika Usman berada di masa prime-nya, peluangnya saya rasa adalah 40-45%. Makhachev tetap saya unggulkan di sini karena meskipun mungkin Usman mampu mengatasi gulat Makhachev, tapi jika mereka akhirnya beradu striking seperti saat Usman versus Colby Covington, maka striking Makhachev lebih baik dari Usman. Tapi untuk saat ini, Kamaru memiliki peluang yang kecil untuk menang karena usianya dan juga kondisi lututnya yang sudah benar-benar hancur untuk ukuran seorang fighter. Saya sendiri berharap Makhachev tidak melawan Usman di pertandingan selanjutnya karena secara statistik Usman memang belum layak karena baru menang sekali dari low streak 3 kali. Meskipun satu kalinya dari Khamzat di kelas menengah C, tapi tetap saja kalah tetaplah kalah. Lalu bagaimana dengan peluang Ilia Topuria? Untuk fighter satu ini kita akan bahas di video terpisah. Lalu siapakah yang layak untuk menjadi lawan Islam Makhachev di pertandingan selanjutnya? Bagaimana menurut kalian? Oke, kelas welter memang sangat panas ya. Bahkan sebelum Islam Makhachev naik pun kelas welter sebenarnya sudah panas. Ditambah Makhachev sebagai sang raja menjadi juara di kelas welter dan pound per pound menambah bumbu bahwa kelas welter semakin mempertegas bahwa saat ini dialah kelas yang terbaik di UFC gitu. Ya, kelas 155 masihlah kelas yang sangat bagus, kelas yang sangat enak untuk ditonton. Apalagi nanti kan akhir pekan ini ada Dan Hooker versus Arman Tsarukyan yang juga sangat layak untuk ditonton ya. Cuman pamornya memang saat ini sedang beralih ke kelas welter gitu. Jadi bukan lightweightnya yang jelek, lightweight masih bagus, tapi welternya sekarang lebih bagus dibandingkan lightweight gitu. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengusulkan nama channel untuk mengganti nama ini ya. Ya nanti akan saya pikirkan kembali karena memang pada awalnya channel ini adalah channel dari TikTok. Maksudnya saya membuatnya dari TikTok gitu. Kalau di TikTok kan sebenarnya channelnya lebih ke ya bisa dibilang sedikit edukasi karena membahas ya gak edukasi banget sih, membahas anime ada animenya maksudnya, terus sejarah, dan saya lebih terkenal di TikTok itu dengan Mahabharata gitu. Jadi memang konsepnya sebenarnya adalah random. Cuman ketika saya bawa ke YouTube, dari TikTok ke YouTube, ternyata di YouTube tidak selancar di TikTok membawa tema seperti itu. Dan saya coba untuk membuat
tema tentang MMA, dan alhamdulillah jodohnya di konten MMA seperti itu. Jadi memang dari awal sebenarnya niatnya nggak buat khusus untuk MMA saja, tapi untuk mendapatkan niche yang bagus dari YouTube lebih dari satu itu sangat susah. Setidaknya untuk yang saya alami saat ini ya, sekarang MMA juga masih sangat struggle sih, tapi setidaknya sedikit mendapatkan harapan yang cukup bagus kalau saya fokus di MMA. Jadi sementara saya fokusnya di MMA dulu. Apakah nanti akan fokus di MMA saja dan ganti nama channel seperti yang teman-teman sarankan? Maybe kalau misalnya saya sudah menyerah untuk membuat niche yang lebih dari satu, karena saya juga belajarnya sangat-sangat ngasal ya. Saya ngasal aja upload apa yang saya suka dan apa yang saya tahu dan apa yang ingin saya berbagi gitu. Siapa tahu ada manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para penonton seperti itu. Ya kedepannya mungkin kalau misalnya tidak ada kejelasan, saya akan buat channel YouTube yang lebih dari satu ya, dan untuk channel yang ini saya akan khususkan untuk MMA, mungkin seperti itu. Tapi kalau di TikTok sebenarnya saya lebih dikenal sebagai ahli Mahabharata, walaupun saya bukan ahli ya, cuman banyak konten Mahabharata, sejarah dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya saya juga ahli juga, saya cuma kayak gabut dan ingin share saja ketika saya punya waktu luang seperti itu. Dan saya juga minta maaf bagi para pemirsa atau para penonton yang mungkin klip videonya itu pertarungannya sedikit atau adegan pertarungannya nggak banyak, karena saya masih belajar untuk menghindari hak cipta gitu. Jadi saya bahkan tidak berani untuk menampilkan sesi press conference atau interview dalam bahasa Inggris, karena beberapa kali dengan konsep yang tidak ada suaranya, mengambil 10 detik saja dan juga sudah saya crop sedikit, itu masih beberapa kali kena hak cipta gitu. Jadi saya minta maaf, mungkin kurang bagus pengambilan gambarnya atau pengambilan videonya gitu ya. Mungkin kalau kedepannya saya lebih belajar lagi dengan pengalaman bisa menghindari seperti itu, tapi untuk yang sekarang saya masih belum bisa, dan saya akan terus mencoba lagi ya, karena pada dan memang sangat sulit untuk mendapatkan klip yang resmi, itu sangat sulit. Cuma ya saya mencoba untuk menarasikannya dengan bahasa orang awam, karena saya sendiri juga orang awam seperti itu. Saya bukan ahli di bidang MMA ya, hanya orang yang kalau ada yang bilang sok tahu ya memang sok tahu. Saya bukan ahli di situ, hanya ingin berbagi saja, karena emang sebenarnya konsepnya adalah random. Tapi karena dapat harapannya di MMA ya, mungkin saya akan lebih fokus di channel ini untuk MMA saja. Mungkin akan saya pertimbangkan untuk ganti nama ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas kritik dan sarannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk di video selanjutnya saya akan bahas tentang Jack Della Maddalena, karena penyakitnya fans MMA adalah nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia pada umumnya adalah ketika ada seorang fighter hebat dan fighter hebat itu kalah mengenaskan. Saya harus bilang Jack Della Maddalena kalah mengenaskan ya. Dia tidak dikunci, dia tidak di KO, walaupun hanya di dominasi tanpa finish, tapi itu justru lebih menyakitkan dibanding mental. Di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas Jack Della Maddalena, nasibnya seperti apa dan bagaimana kira-kira kedepannya nanti. Atau kalau enggak ya Ilia Topuria nanti peluangnya melawan Makhachev seperti apa. Jadi nanti saya lihat dulu timingnya yang lebih dulu saya upload yang mana. Oke, terima kasih dan bye-bye.